to deliver my thanks to everyone who come to this event, and also thanks to your precious time to come in person and also to attend by online to learn about and to share about how to publish international. Before I come into the content, first I think I would like to highlight also I've been guest editors for the International Journal of Disaster Reduction several times, but just recently being associate editors for the journal since February this year, so not that long, maybe just for 3 months up to now. So aside from being a associate editor of the journal, I'm also chief editor of Jurnal Teknisipil. So that is simpati. My colleague here, Bu Juliana, is also part of the journal. It's very good to know. We have different aims on publishing, right? I mean, sometimes we aim to publish in international journals, sometimes we aim to publish in national accredited journals. So it depends on the purpose of the publication. So allow me to present in Bahasa Indonesia. Extensive, sorry for, I think except you, others are Indonesian, so I think it's better to speak in Bahasa Indonesia. So if in case you need me to translate, Alright, ya terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya mungkin sharing saja barangkali apa yang sudah kami beberapa waktu ini melakukan dan belajar tentang kiat-kiat mempublikasikan makalah ya, atau paper ya, di jurnal nasional maupun internasional. Pengalaman orang-orang itu beda-beda. Saya mungkin beda pengalaman dengan Bapak Ibu, dan saya kira penting juga kita saling sharing, karena pengalaman saya bukan belum tentu adalah yang terbaik dan cocok untuk semua kondisi jurnal misalnya ya. Tapi sepanjang yang saya tahu ya inilah yang akan saya paparkan ke Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu tujuan kita mempublikasikan ya, secara short term atau jangka pendek itu mungkin pengakuan ya. Pengakuan, karena kalau mahasiswa ya perlu pengakuan supaya lulus ya. Kalau dia dosen ya perlu pengakuan supaya naik fungsional dan seterusnya. So, tapi hakikat dari apa namanya publikasi itu sendiri sebenarnya adalah mendiseminasikan dan menguji apa yang kita ketahui tentang atau yang kita temukan dari riset itu sendiri. Jadi penting kiranya kita mentes juga atau melemparkan ide itu kepada hal yang punya topik serupa, sehingga bisa mereka lihat apakah riset yang kita hasilkan itu valid misalnya, apakah riset yang kita hasilkan itu secara metode dan hasil itu signifikan dan berguna atau tidak sebenarnya. Zaman dulu tuh berarti let's say 20 years ago ya, sering sekali kita menjumpai 20 tahun yang lalu orang-orang yang menganggap dirinya hebat di bidangnya, gitu. Tapi dia sendiri tidak bisa dites ilmunya itu apakah betul-betul hebat atau tidak, karena kolega yang punya riset setopik itu tidak ada di situ. Jadi dia bisa saja kalau saya hebat di bidang, tapi karena nggak ada mitranya, orang ya terima saja gitu ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari publikasi ini adalah itu tadi menempatkan apakah yang dikuasai atau yang dihasilkan oleh si peneliti itu punya tempat tidak di dalam peta atau kancah ilmu dalam topik itu. Saya di tadi sipil Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya bilang saya paling hebat atau hebat saya di bidang sipil itu, tapi belum tentu kan. Jangan-jangan apa yang saya pahami atau yang saya lakukan itu salah misalnya. Nah, tapi karena untuk topik yang sangat spesifik yang saya teliti itu tidak ada mitranya di tempat kita, maka saya tidak pernah ada yang mengkoreksi. Tidak ada yang mengkoreksi, tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengkritik. Ya saya jalan begitu aja gitu kan. Nah, bisa saja suatu saat mungkin karena terlalu asik ya akhirnya ilmu yang kita hasilkan itu dalam tanda petik menyesatkan. Jadi tidak terverifikasi.
Jadi salah satu fungsi dari publikasi itu sebenarnya karena itu, jadi menempatkan keilmuan kita itu sebenarnya di mana sebenarnya. Kan kita harus tahu apakah yang kita hasilkan itu valid atau tidak, jangan-jangan menyesatkan. Nah, jadi jangka panjangnya sebenarnya itu. Kalau jangka pendek ya tadi ya, syarat lulus S1, S2, S3 gitu ya, atau syarat untuk naik fungsional riset ya, dan seterusnya. Tapi jangka panjangnya itu tadi. Nah, jadi kita penting rasanya membalikan itu sedikit ya, supaya kita tidak juga terlalu terkooptasi pada cara berpikir yang seringkali pragmatis. Maksud yang saya sebut sebagai pragmatis misalnya gini, kita mengejar ya, katakanlah mengejar kuantitas ya, mengejar kuantitas. Jadi yang dihitung itu adalah jumlah paper yang dihasilkan ya. Tapi tidak mempertimbangkan apakah paper yang dihasilkan itu sebenarnya signifikan ya, atau sebenarnya dia punya impact yang cukup baik untuk dikancah di atau dalam tema yang dimaksud. Nah, kalau sekedar mempublikasikan paper pada yang berindeks Scopus, menurut saya zaman sekarang bukan hal yang rumit lagi, bukan yang sulit lagi. Saya melihat itu ada mahasiswa dari universitas itu dengan bangga dia bisa bilang bahwa dia publikasi sampai 10 paper di Scopus. Menurut saya itu nggak ada lagi dalam masa sekarang ini. Apalagi kalau misalnya 10 itu misalnya katakan 8-nya di proceeding gitu ya. Terlalu sulit. Tapi pertanyaannya adalah berapa dari 10 itu yang international journal dan reputable? Nah, itu yang kayak kita perlu lihat. Jadi, nah sekarang karena topik yang diberikan saya itu barangkali saya nanti akan melihat ya dari aspek sedikit Bapak dari mungkin kita sama-sama tahu bahwa kita punya perantingan ya, di jurnal itu. Kalau kita membaginya mungkin kira-kira seperti ini, ada jurnal nasional yang tidak terakreditasi sekarang ini kan akreditasi jurnal itu memakai sistem Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Jadi Sinta 3 itu cukup tinggi ya. Kemudian ada juga yang yang terakreditasi dan kemudian ada jurnal yang terindeks. Nah ini terindeks ini kan agak debatable ya. Yang indeks itu yang mana sebenarnya? Jadi ini agak harus hati-hati. Nah, yang diakui oleh Kementerian Kemendikti kita itu adalah beberapa lembaga pengindeks yang seperti misalnya Scopus, kemudian ISI, Thomson Reuters, itu yang diakui. Tapi bisa juga nanti ada yang indeksnya itu indeks dari Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar sebenarnya nggak terlalu rumit ya, karena apapun makalah yang muncul di jurnal itu yang periodik ya, sekali kita online lalu kita konekkan dengan Google, dia akan terdeteksi Google Scholar. Jadi nggak pernah kejadian, saya belum pernah dengar ya, ada yang misalnya dikeluarkan dari indeks Google Scholar. Tapi kalau Scopus ada, Scopus itu ada yang dikeluarkan dari indeks Scopus, jadi discontinue dan seterusnya. Nah, jadi yang dipegang oleh Kementerian Dikti itu adalah dua indeks itu, Scopus dan ISI Thomson. Kemudian jurnal internasional yang terindeks dan memiliki impact factor. Nah, impact factor ini juga kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena ada yang impact factornya itu palsu. Ya, jadi dia mengklaim impact factor itu berdasarkan hitungannya sendiri. Ini sering muncul dari negara-negara tertentu, jurnal yang dipublikasikan dari negara tertentu yang mengklaim misalnya jurnalnya itu impactnya 4,5. Tapi itu tidak diakui oleh Kementerian Dikti karena dia impactnya itu tidak dihitung berdasarkan sistem ISI dan Scopus. Nah, jadi harus hati-hati Bapak kalau terima kadang-kadang kan saya kira semua kita sering kan ya, dapat email ya. Sekali kita publikasi di jurnal, kita akan dapat email dari jurnal apa gitu ya. Dia akan klaim bahwa jurnalnya itu impact faktornya 5 gitu ya. Tapi impact faktornya itu tidak valid, tidak sah. Nah, jadi penting dicek apakah impact faktor itu berdasarkan dari ISI atau bukan, atau dihitung sendiri. Kalau itu sendiri berarti fraud. Nah, jadi itu penting kita ketahui supaya kita tidak terjebak. Kemudian yang bereputasi internasional itu memang harus dua-dua ya, berindeks Scopus dan memiliki impact faktor.
Jadi kalau jurnalnya terindeks Scopus saja tapi tidak memiliki impact factor, itu tidak dianggap sebagai jurnal yang bereputasi. Berapa impactnya? Sekarang masih kecil, kayak paling tidak 0,1, itu kecil sekarang. Sebenarnya impact factor ini kan dihitung berdasarkan berapa jumlah citasi ya, paper di makalah di jurnal tersebut dalam waktu tersebut. Jadi berapa jumlah citasi, bukan self citation, tapi citasi dari jurnal makalah lain yang penulisnya berbeda. Jadi dari situ dihitung. Kalau tapi itu harus dinyatakan oleh ASA ya, bukan oleh jurnal sendiri. Kan sebenarnya kan bisa juga kalau kami jurnal sendiri ya. Kalau kamu mau hitung foto kan bisa juga ya, berapa jumlah citasi keluarkan IR sama dengan sekian persen dari itu. Nah jadi itu Bapak Ibu sasaran kita ini sangat tergantung dari tujuannya apa ya masing-masing ya. Kalau yang S2 atau S3 mungkin paling tidak yang terakreditasi Sinta 2 ya, gitu ya. Sinta 2 alhamdulillah di kami di TDM skala ada yang CDM yang Sinta 2, di USK ini ada beberapa yang Sinta 2 dan Sinta 1. Kemudian memang ini kendala ya, kalau jurnal nasional itu sekarang untuk topik khusus jumlahnya terbatas ya, dan antriannya panjang-panjang. Memang itu jadi kendala, makanya seringkali kita temukan Bapak Ibu itu lebih cenderung memilih jurnal internasional daripada memilih lama. Itu barangkali untuk klasifikasian Bapak Ibu. Kemudian jenis artikel pada jurnal ini adalah yang lazim kita punya ya, pada jurnal ada editorial. Ini biasanya akan ditulis oleh editornya sendiri untuk merangkum apa yang dibahas dalam edisi tersebut. Misalnya dalam edisi itu ada 12 paper, dia akan merangkum dari 12 itu lalu menggunakan editorial. Itu satu. Itu yang lain bisa juga mungkin ada isu tertentu terkait topik jurnal itu yang penting di highlight oleh editor. Pertama mencari kebencanaan, mungkin ada hal tertentu yang perlu disampaikan terkait dengan kebencanaan pada durasi atau periode terbitan itu. Kemudian ada research artikel, ini yang paling lazim ya, jadi memang tulisan berdasarkan penelitian yang dilakukan, dan banyak jurnal yang menganggap bahwa research artikel itu yang lebih orisinil karena dia menghasilkan data-data atau temuan baru, data primer atau temuan. Kalau yang lain seperti review artikel dianggap dia tidak membangun data baru, karena memang tidak membangun data baru, dia merangkum dari paper yang pada aslinya, technical notes, short communication dan discussion. Khusus untuk IJDRR di jurnal International Disaster Reduction itu untuk sementara kami tidak menerima review artikel, itu yang saya dengan dari rapat terakhir, karena memang sekarang beberapa jurnal membatasi review artikel, mungkin karena itu tadi ya, kontribusi terhadap data-data barunya itu kurang, kemudian yang merangkum membuat matriks ya, sedangkan data baru atau informasi baru itu kurang sekali. Nah, discussion ini kalau terjadi misalnya bantahan atau pendapat yang berbeda dari publikasi sebelumnya. Misalnya saya berpendapat tentang topik kebencanaan misalnya, ya, kemudian ada yang lain menganggap bahwa pendapat misalnya hasil penelitian saya itu tidak tepat misalnya. Yang lain bisa melakukan discussion, submit paper discussion untuk membantah paper yang sebelumnya. Jadi itu diperkenankan di dalam. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah dengar ada paper yang retracted, yang ditarik, itu kayaknya sudah sangat terakhir ya dalam jalan keluarnya. Kalau memang ada pendapat yang berbeda, mestinya jangan retracted, ya discussion aja. Kalau Bapak Ibu masih ingat kasus Gunung Padang, ada peneliti Indonesia yang membuat investigasi terkait dengan situs Gunung Padang. Ilmuwan Indonesia ini mengatakan bahwa umurnya itu jauh lebih tua daripada piramida di Mesir. Nah, dan bahkan peradaban yang ada di sekitar kompleks Gunung Padang itu jauh lebih maju daripada yang seumuran dengan di Mesir ya. Lalu
pada saat itu terjadi bantahan dari para peneliti lain, karena ini menurut yang saya baca ya, karena saya tidak baca, bukan arkeologi juga. Jadi yang dihitung sebagai umur Gunung Padang itu adalah objek tanahnya, bukan objek arkeologinya, bukan objek misalnya artefak ya. Ya kalau ada tembikar, bukan tembikar itu yang dihitung carbon datingnya, tapi batuan yang ada di sekitar itu. Ya kalau batuan sekitar itu bisa saja dihadir bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu kan? Nah, jadi itu bantahan si peneliti sehingga menganggap bahwa informasi yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia itu tidak benar, dan mereka juga berargumen bahwa kalau memang betul ada peradaban yang cukup maju di kawasan itu, di Indonesia saat itu, daripada peradaban kuno Mesir itu, mestinya ada bukti lain, tidak hanya cuma Gunung Padang itu ya, ada hal-hal lain gitu ya, apa gitu yang mendukung untuk bahwa peradaban sebesar itu pernah hadir ribuan tahun yang lalu di sekitar situ. Saya tidak tahu kenapa akhirnya editor setuju dengan yang membantah ini, dan kemudian bukan mempersilahkan pada yang membantah ini untuk menulis discussion, tapi malah meretrak paper itu. Jadi di retrak paper itu, dan tentu saja menurut saya lumrah ya, penelitinya protes lah. Kenapa di retrak? Harusnya kan bukan di retrak, tapi diberikan discussion. Walaupun bisa jadi nanti pendapat peneliti Indonesia ini keliru, tapi kan ada discussion yang bukan di retrak. Kalau retrak kan jadinya ya dianggap tidak ada sama sekali kan. Jadi ini memang hal-hal yang pernah terjadi selama ini. Nah, struktur artikel Bapak Ibu sekalian yang paling lazim sebenarnya ini. Jadi ada abstrak, pendahuluan, penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, kemudian referensi. Ini kan struktur umum. Modifikasi terhadap ini bisa nggak? Bisa saja. Contoh ya, karena ada penelitian yang misalnya dia sangat spesifik pada lokasi tertentu, dia ingin menceritakan atau mendeskripsikan wilayah studi. Jadi sebelum metode penelitian dia ada subbab khusus tentang studi area, bisa saja. Atau kadang juga ada yang studi areanya masuk ke metode. Modifikasi itu sebenarnya masih lazim. Atau hasil dan pembahasan atau hasil dan diskusi kan seringnya. Jadi ada result and discussion atau result kemudian discussionnya sendiri. Jadi kapan kita pisah, kapan kita gabung ya. Biasanya kalau kita sangat kuat dalam proses discussion kita akan pisah. Tapi kalau tidak, misalnya discussionnya tidak begitu kuat, ya biasanya akan digabung. Kecenderungannya apa ya? Yang masih S2 ke bawah lah ya, itu sulit gitu waktu mendiscussion itu. Misalnya gini ya, dan itu terjadi di saya. Misalnya ada grafik ya, hubungan antara waktu dengan parameter tertentu, dia naik turun, naik turun, naik turun. Nah, terus apa gitu, diskusi terhadap naik turun itu kan? Ya grafiknya naik dan turun, naik dan turun. Terus apa gitu? Jadi tidak kuat kan, tidak kuat mendiskusikan hasil itu. Sering karena saya kalau bimbing mahasiswa juga, ya hasilnya memang itu Pak, ya memang itu, tapi ya apa ini yang bisa diceritakan dari grafik naik turun ini kan? Ini yang harus diperkuat sebenarnya. Kalau belum kuat kalian gabung aja kan, tapi kalau sudah kuat ya tinggal dipisahkan. Ini struktur umumnya. Nah ini abstrak Bapak Ibu sekalian, sering sekali editor itu dia bacanya di abstrak. Jadi kalau mau Bapak Ibu ini clue saja ya. Editor itu dia akan baca di beberapa tempat ya. Untuk sekarang ini ya, begitu Bapak Ibu submit, itu papernya bukan langsung dikirim ke reviewer, tapi dibaca dulu oleh editor. Kenapa? Karena tanggung jawab editor untuk melihat apakah paper itu layak nggak dilakukan review. Jangan sampai nanti akan menimbulkan backfire atau senjata pengatuan ke editornya. Ketika dia mengirim paper itu ke reviewer marah karena dia menganggap papernya, kualitas papernya misalnya rendah sekali, ya, dan itu menghabiskan waktu dia untuk membaca paper itu, dan dia marah kayak itu. Saya sudah pernah dimarahin oleh reviewer gara-gara mengirimkan paper yang menurut reviewer itu
tidak baik, ya kurang baik, dan menghabiskan waktu dia. Ya secara harfiah memang disebutkan wasting my time. Jadi memang dia bilang ini sangat responsibel dari editor tersebut. Jadi memang editor itu bertanggung jawab mereview dulu. Kalau dianggap tidak terlalu menyedihkan, dia akan langsung reject. Tidak akan kirim ke review. Nah, abstrak itu harus memuat ini Bapak Ibu tidak ya. Jadi ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan rekomendasi. Umumnya begitu ya. Tapi yang paling penting tidak boleh lupa itu adalah tujuan, metode penelitian dan hasil penelitian. Tiga itu wajib dilaksanakan. Sekiranya kadang-kadang abstrak itu dibatasi oleh jumlah kata kan, kita ceritakan semuanya. Tapi ada hal yang penting kita ceritakan. Kita tinggal pilih yang tiga paling utama kita harus itu adalah tujuan, metode penelitian dan hasil penelitian. Harus tujuan. Nah ini sering slip di sini. Tujuan itu harus dinyatakan secara eksplisit. Kalau Bapak Ibu nggak secara eksplisit bilang tujuan penelitian, lalu editor menebak-nebak tujuan penelitiannya, itu akan jadi poin negatif. Kalau saya masih ada, kalau kita bisa tolerir nanti lah diperbaiki pada saat itu. Kalau itu ya, tapi di beberapa editor nggak bisa terima juga dia langsung, karena dia menganggap itu tidak jelas. Nah, kemudian metode ya yang sudah, kemudian, nah ini bagian pendahuluan. Jadi yang dibaca oleh editor itu adalah bagian pendahuluan, ya, bagian abstrak, kemudian bagian pendahuluan, kemudian kesimpulan. Itu yang paling utama dulu dia cek. Kalau dia punya waktu dia coba bagian lain seperti metode dan hasil. Ya. Nah ini yang perlu kita cantumkan di bagian pendahuluan, misalnya latar belakang ya, atau motivasi kenapa penelitian dilakukan ya. Kemudian review terhadap penelitian serupa. Jadi kita mereview terkait dengan topik itu ya, topik atau judul penelitian itu yang pernah dilakukan. Kan zaman sekarang kan sulit Bapak Ibu ada penelitian yang sama sekali baru dilakukan kan? Nggak mungkin karena zaman sudah sangat maju. Jadi tentu ada penelitian serupa sebelumnya. Nah itu direview, kalau tidak direview kita nggak bisa jelaskan sebenarnya penelitian kita tuh letaknya di mana dari penelitian topik itu. Nah, kemudian juga yang paling penting setelah review itu menyatakan gap penelitian yang mau diisi itu yang mana. Ya. Jadi saya mau mengisi gap penelitian yang ini yang belum dilakukan atau yang masih lemah di penelitian sebelumnya. Itu yang harus dilakukan dan itulah yang kemudian kita sebut sebagai novelty dari penelitian. Kegagalan paper-paper pada jurnal-jurnal yang bereputasi itu adalah ketidakjelasan menyatakan pernyataan novelty dari penelitian, dan dia kelemahan pada saat mereview penelitian sebelumnya. Kalau lemah pada review penelitian sebelumnya menandakan bahwa sebenarnya wawasan dari pengetahuan dari yang bersangkutan terhadap topik ini terbatas. Kemudian signifikan penelitian dan keaslian penelitian ini perlu dicatat. Kemudian ini metode penelitian ya, perlu ada deskripsi kawasan studi kalau memang mau menyampaikan, dan kalau itu berkaitan dengan lokasi studi, lalu kerangka pikir penelitian, penggunaan alat bahan, rumus persamaan, kemudian waktu pelaksanaan penelitian. Harus kita bedakan antara jurnal dengan skripsi atau tesis ya. Seringkali kan tesis atau skripsi itu memuat persamaan penelitian itu di bab 2 di tujuan pustaka kan. Kalau di jurnal itu kan nggak ada lagi tujuan pustaka. Tujuan pustakanya itu masuk ke bab pendahuluan. Dan tujuannya itu bukan menyatakan rumus yang dipakai, tapi menyatakan apa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan apa gap kan itu. Nah, sedangkan rumus-rumus yang berkaitan itu biasanya akan masuk di metode. Kemudian waktu pelaksanaan ini sering juga kita lupa. Misalnya penelitian yang sangat relevan dengan waktu, misalnya kuesioner terkait persepsi misalnya. Persepsi orang kan akan berubah seiring waktu karena dia menghadapi peristiwa-peristiwa lain ya. Maka itu harus dicantumkan waktu survei itu jalan.
Bapak Ibu ingin menanyakan pendapat warga masyarakat Banda Aceh gitu ya, terkait dengan harga barang yang ada, inflasi yang ada. Bapak Ibu tanya hari ini dengan Bapak Ibu tanya bulan depan itu akan beda, karena yang dialami oleh warga kita akan beda. Dan dalam bulan ke depan inflasi akan sangat tinggi, itu akan berubah. Jadi berdasarkan terhadap waktu, karena dia berkorelasi terhadap hasil kerjaan dan proses inflasi. Kemudian ini referensi ya. Saya berharap bahwa penggunaan referensi sudah tidak lagi manual ya. Kita perlu menggunakan sistem yang ada, sistem yang Mendeley atau sistem lain Enon misalnya, yang membantu kita untuk mengontrol antara yang dikutip dengan yang ada di daftar pusaka dan stylenya. Kalau di IJDRR yang penting stylenya konsisten aja dulu. Walaupun di akhirnya itu nanti akan stylenya adalah mirip IEEE ya, pakai angkanya. Jadi nggak harus dipaksa dia ikut template atau formatnya jurnal ya. Tapi pada saat nanti di copy editing nanti akan diminta untuk diubah jadi style IJDRR. Gaya selingkuh ini bukan selingkuh, ini bukan salah kutip bukan sekalian selingkuh kan. Itu dari satu jurnal dengan jurnal lain beda kan ya. Itu harus cermat kita baca. Meskipun tidak sebagai jurnal tidak memaksa gaya selingkuh itu dipatuhi dari awal, tapi pada bagian-bagian revisi ya setelah revisi itu harus. Dan itu berbeda di antara jurnal satu dengan ini. Di antara jenis-jenis referencing yang ada FEA 6, kemudian Chicago Style, Harvard, MLA, Vancouver, IEEE. Kalau pakai Mendeley kan lebih mudah, biasanya jurnal internasional itu sudah ada ininya, sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal install aja di Mendeley itu, dan kita tinggal pilih ya, dan dia nanti sini. Dan ini juga berguna kalau misalnya gini. Nanti kalau misalnya ya, let's say di reject ya, di reject. So kalau dia di reject kita pindah ke jurnal lain punya sistem yang beda. Itu kan sederhana, tinggal klik aja ubah ya, update ini. Jadi kita nggak terlalu pusing. Kalau zaman saya dulu kan nggak ya, harus satu manual itu berubah lagi gitu kan. Makanya kadang-kadang kan ada dikutip di data pusaka nggak ada atau ada nah itu karena nggak pakai itu tadi. Ini bisa skip yang review artikel ya. Kemudian ini tadi sudah saya selesai ya. Nah, saya karena sudah diingatkan masalah waktu ya. Nah, yang paling penting juga adalah ini Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu nih berapa orang di ruangan ini sudah mengikuti workshop serupa. Kalau Bu Juliana ini kan tadi saya bilang ini kok ikut lagi udah berapa kali ikut ini aja. Sebenarnya yang paling penting itu Bapak Ibu adalah mulai menulis. Nah, jadi mulai menulis ya, dan mulai exercise untuk menulis. Karena kalau diendapkan nanti sama juga nggak ada lagi. Jadi tulis terus. Ini pengalaman di reject, nah kan, memangnya yang sudah jadi editor di jurnal ini nggak pernah di reject juga. Ini Bokta lebih lama jadi editor daripada saya. Tanya aja beliau berapa kali di reject, ya saya juga pernah berapa kali di reject. Jadi editor nggak pernah di reject, setelah jadi editor di reject. Nah, jadi reject itu biasa, gitu ya. Jangan melemahkan semangat, dan memang seperti itu prosesnya. Jadi kalau di reject biasanya akan dikasih tahu ya alasan rejectnya, kan? Kalau bukan editor, kalau editor biasa rejectnya simple ya, kan? Akan mungkin sebagai dua baris ya tulisnya. Kan? Tapi kalau rejectnya setelah proses review biasanya akan panjang. Apa saja dia dibatas, karena kan bisa jadi ada 3 review. Jadi Bapak Ibu gunakan itu untuk memperbaiki papernya. Gunakan itu untuk lalu sampai tempat lain. Ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu kan, yang paling penting Bapak Ibu buat dulu namanya evaluasi diri. Kalau dia akreditasi kan evaluasi diri. Apakah paper kita ini
unggulnya di mana? Ya. Kalau saya gini kan, kalaupun metode saya itu simple, saya harus diberikan dari volume kerja. Ya. Misalnya kan saya nggak bisa nih, terlalu sulit mencari novelty dari aspek metode. Ya. Menurut kamus persoalan matematika juga lemah dan sebagainya. Berarti saya akan perbanyak di volume kerja maksud saya. Jadi misalnya gini, metodenya simple, tapi datanya banyak. Let's say misalnya data ini respondennya bisa sampai 1000-an. Nah, itu akan mencerminkan paling tidak reviewer itu akan mengerti, oh ada 1000, wah lumayan juga gitu ya, jumlah respondennya karena kuantitatif ya. Tapi kalau misalnya respondennya cuma 50, tapi kita klaim kuantitatif, nah, dulu metodenya juga nggak terlalu menurunkan juga. Nah itu editor akan menganggap nggak signifikan, itu reject. Dan kayaknya kalau itu kami di editor dulu memang template-nya itu reject. Jadi kalau misalnya dia kan metodenya terlalu sederhana, volume kerjanya kalau dikira-kira oleh editor itu kurang, itu reject. Jadi makanya Bu Juliana tinggal lihat nih apakah papernya itu kan. Yang lain adalah metodenya yang dibangun. Metodenya dibangun sisi novelty. Walaupun datanya sedikit tapi novelty-nya kurang, mungkin bisa terima. Tapi kalau dua-duanya ada itu tidak. Kan ini ada juga ya penelitian yang berpandu pada panduan atau peraturan. Kalau kami tadi misalnya pengukuran terhadap debit banjir itu ada metodenya tuh, ada peraturan Menteri PU nomor berapa itu kan ada metodenya kan. Nah sebenarnya nggak boleh aja, boleh aja mengikuti itu. Tapi kalau misalnya volumenya kurang dan kita hanya mengulang proses panduan cara menghitung Kementerian PUPR itu jangan bahas ini kan kita berarti buat laporan proyek itu bukan penelitian. Mungkin itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak menimbulkan, mungkin meninggalkan pertanyaan saja ya, di mana kita sekarang saat ini di USK ini dibandingkan komunitas lain. Ini kaitannya juga dengan program WCU yang sedang digagas, sedang dilaksanakan oleh kota, dan kemudian gimana Indonesia dengan negara. 10 tahun yang lalu memang kita di belakang, sekarang kita agak di depan, tapi dikritik juga. Sekarang Indonesia banyak, tapi banyak kan di proceeding gitu kan. Jadi makanya sekarang kalau misalnya meningkatkan WCU, Universitas kita, itu didorong di jurnal internasional yang berreputasi. Dan kenapa harus berreputasi? Paling tidak nanti akan diharapkan jumlah citasinya banyak. Karena dalam ranking kita tuh akan naik kalau jumlah citasinya banyak, bukan yang self citation ya. Self citation maksudnya bukan yang ada namanya di paper itu men-cite paper itu lagi. Nanti karena di perangingan itu yang self citation itu dibuang dulu, baru tinggal yang tidak ada namanya dari paper itu men-citasi. Jadi itu baru naik. Kalau enggak ya enggak naik. Karena juga nanti ada pembagi, banyak sekarang paper di proceeding ya. Maka nanti akan dibagi jumlah citasi dibagi dengan jumlah paper. Kalau pembaginya besar jadi kecil. Nah, saya nggak tahu. Kemarin ada ide ya supaya membatasi jumlah publikasi di proceeding. Saya kira ya, mungkin belum tepat juga, tapi yang penting didorong aja dulu kawan-kawan untuk publikasi di jurnal internasional yang di atas. Seingat saya yang berreputasi itu sampai dengan Q3 kalau saya nggak salah. Jadi kemudian ini ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Profesor Syamsuddin. Maybe to all participants and their citizens, allow me to draw conclusions about Professor Syamsuddin's speech. He have told us about his precious experience about publishing journals, and he also shared about the importance of collaboration in publishing journal and the types of article and publications. I believe that you are an expert in this topic. So selanjutnya di antara kita di sini ada Dr. Ina Suryani Oktari. Beliau selaku wakil mohon maaf, di tengah kita di sini ada Daisuke Sasaki. Before
Maaf Bapak Ibu, saya harus ke bandara. Saya sukses. Yes, thank you. So, before we dive into our main sessions on how Ignite can publish in prestigious journal, Letters in Arabic, short communications, and review papers, and full articles or original articles. These are, many characteristics. And, okay, so it is very important to find the right journal for your article. And finding the right journal for your article can be very key to reaching your target audience. So this brochure raises several points, and the first point is to take into consideration the type of article you like to publish, which means the full length or letter, review, research output, blah blah blah. And the second point is to check the references in the article to give an indication of possible journals in the future. And read the journal's aims and scope, which are described on the journal homepage, and read or download the journal's guide for authors, and check if the journal is invitation only. Some journals only accept articles after inviting the author to submit. I think the IGBR is all not invitation journal, so you can submit IGBR directly. And check the journal's performance for review and publication timelines. I think their information is on the homepage of their publisher. And if you need to publish open access, remember that most Elsevier or other publishers also, journals explain their open access options on the journal homepage. I think it is payable. It costs some, or it might be expensive. So please check the price first. And submit your paper to only one journal at a time is a very important one. You cannot send a manuscript simultaneously to several journals. Okay. Yeah, and there are some citation-based indices, such as CiteScore and impact factor. They're very famous. And yes, and you should refer to these indices before you submit a journal. Open access option. Yes, in general, open access indicates free and permanent access to published research combined with clear guidelines for readers to share and use the content. And golden open access is one option for open access, and free public access to the final published articles. And access is immediate and permanent. But open access fees must be paid. Open access fees usually called APC, article processing charge. So it's necessary to be paid by the authors. And well, when you prepare your paper, you should elaborate the title. And yes, in the middle of this page, there's several points to be emphasized. First, identify the article's main issue and begin with the article's subject matter. And titles should be accurate and ambiguous and specific, and when possible, it should be complete. And the title should be as short as possible, and there should be interesting to make people want to read further. In the abstract, yes,
the abstract is your chance to describe your research in around 200 words or something. So use it wisely. Together, the title and abstract should be able to fully represent your article, including for use by indexing services. So many others write the abstract last, so it reflects the content accurately. Yes, the abstract should summarize the problem or objective for the research and its method, results, and conclusions. Usually, an abstract doesn't include references to useful papers. It should mention a significant section of the article with enough detail for readers to decide whether or not to read the whole paper. What is great is to make abstract interesting, it should be accurate. Do not promise more than your article is very natural. Okay. And okay. So lastly, I'd like to explain about ethics issues. So understanding the boundaries of scientific research and publishing is a key step in making sure your work gets out to the best part. Scientific misconduct and breach of publishing ethics can take different forms and be committed knowingly or unknowingly. Examples of misconduct are breaches listed here. For example, one of the breach is the authorship disputes, which means deliberately mispresenting the scientist's relationship with the work. And another breach and misconduct is competing, which means not disclosing to a journal that you have a direct or indirect conflict with which prevents you from being biased. And plagiarism is also a very severe problem. Plagiarism means that passing off another's work or years as your own. And simultaneous submission, as I already said, it's prohibited. Simultaneous submission means submitting a paper to more than one publication at the same time. Research fraud, including publication, making up research data, and falsification, manipulating research data, tables, or images are strictly prohibited. And lastly, slicing, which means the slicing out of research that would form one meaningful paper into several different papers. It is not good to deal with this kind of slicing. Okay, I'll stop my presentation here. Thank you so much. Okay, thank you so much, the representative for the explanations. Next, we have Dr. Rina Suryani Oktari. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran dan juga Ketua Kuasa Pendidikan Kebencanaan pada Delegasi Universitas Shah Kuala. Dr. Rina Suryani Oktari sendiri sudah bukan rahasia ya, sangat aktif mempublish artikelnya dengan hak indeks 12. Kepada Ibu Dr. Rina Suryani Oktari, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for joining this workshop today, especially for Professor Daisuke. This is your class for this World Class University program, and we have shared with Professor Daisuke since Wednesday, and then yesterday and today, and hopefully we gain many knowledge and skill, especially on the aspect of the SENDA framework for disaster risk reduction and coastal resilience. And today, this is the last day. We are sharing regarding how to publish in the international reputable journal. So allow me to speak in Bahasa Indonesia to make it easier for the participants.
Ya, terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah setia ya dari hari Rabu kita bertemu di ruang mini teater, kemudian kemarin di auditorium, dan hari ini di ruang meeting. Mudah-mudahan tidak terjadi kepadatan penduduk ya, karena sebenarnya pengennya formatnya workshop, dan harapannya sebenarnya para peserta juga ada yang bisa sharing tentang manuskripnya, kemudian kita sama-sama lihat. Mungkin yang di reject ya, kenapa bisa di reject? Saya ingin menyampaikan juga ya, mungkin untuk memotivasi saja ya, karena walaupun jadi editor itu bukan berarti juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa justru saya sebelum jadi editor tuh alhamdulillah belum pernah di reject papernya. Tapi setelah saya jadi editor, lihat ya, reject kan, tapi ada di 2018 ada satu ya saya di reject. Ini karena konteksnya ya, climate change. Jadi waktu itu IJDRR memang strict sekali nggak mau tentang climate change gitu. Jadi saya justru asep-asepnya itu sebelum jadi editor. Yang menjadi pelajaran adalah ternyata mungkin pada saat saya menjadi editor saya jadi kurang teliti ya menyiapkan manuskripnya, sehingga nanti yang akan saya sharing adalah manuskrip checklist. Jadi memastikan bahwa sebelum kita mengirimkan artikel kita itu sudah kita periksa dulu gitu, udah layak nggak sih gitu. Jadi kita berperan sebagai reviewer untuk artikel kita sendiri. Nah, sedangkan nanti ada manuskrip checklist yang akan membantu kita sebagai penulis untuk bisa menilai ya. Nah, ini sudah kelihatan belum ya? Oh, ini tampilannya ini ya. Oke, sebelum ke manuskrip checklist, mungkin saya juga ingin berbagi ya sedikit. Ini kan, sudah ya? Oke, sip. Nah, ya sebelum saya jadi editor di IJDRR, saya juga editor di International of Disaster Management. Ini Sinta 2 ya. Jadi saya waktu itu diminta dihubungi oleh Elsevier dan juga diwawancara untuk menjadi associate editor. Kemudian waktu itu juga ada associate editor yang berhenti. Akhirnya ditanya rekomendasi, saya merekomendasi Prof. Samsidik, makanya beliau akhirnya bergabung bersama di IJDRR setelah itu. Nah, penting sekali kita untuk menentukan jurnal yang akan kita pilih, karena kalau artikel sebagus apapun, kalau ternyata kita salah jurnalnya, sama saja jadi out of scope. Karena pertama kali yang akan dilihat oleh editor di Elsevier itu sudah ada sistem evaluate manuscript. Jadi di situ sudah ada persentase berapa persen bahwa artikel yang disubmit ini sesuai dengan scope dari jurnal. Jadi kita nggak perlu lagi baca artikelnya, itu udah langsung, kalau cuma 2% udah pasti reject. Dan itu sudah ada template emailnya gitu ya. Jadi ketika di reject bukan berarti artikel kita jelek, belum ketemu aja jodoh yang tepat gitu loh. Nah, IJDRR ini alhamdulillah faktornya sudah 5. Dan di sini ada tadi juga Daisuke juga menyampaikan ya terkait dengan EPC. Nah, enaknya lagi di IJDRR, dan kenapa saya juga langganan publish di IJDRR, karena ada opsi gratis. Kan kalau mahasiswa sebenarnya gratis ya, karena kalau berbayar tuh 2.620 US dollar. Nah, konsekuensinya apa? Kalau nggak berbayar, berarti artikel kita itu nggak open access. Artinya orang kalau mau baca artikel kita itu harus bayar. Nah, tapi saya pikir gini kan waktu itu, kalau misalnya paper kita mau banyak disitasi, harusnya kan paper kita open access aja dong gitu ya. Tapi ternyata enggak loh. Justru paper-paper saya yang di IJDRR yang nggak open access itu lebih banyak disitasi daripada saya pernah satu kali publish di MDPI. Tahu ya MDPI? Dia open access dan bayarnya juga mahal waktu itu, karena waktu itu ada program World Class Professor dan kita minta untuk publish dalam waktu yang singkat, dan MDPI itu salah satu alternatif. Kenapa? Karena dia proses reviewnya cepat gitu. Jadi saya coba publish di situ, ternyata open access pun nggak menjamin bahwa artikel kita disitasi gitu. Jadi benar-benar tergantung kualitas dari manuskrip kita gitu ya. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini ya bagaimana proses reviewnya sekarang 146 hari. Karena apa? Susah mencari reviewer. Reviewer itu gratis. Ya, reviewer itu tidak dibayar. Sehingga makanya kita juga nggak bisa nge-push reviewer untuk bisa mengembalikan hasil reviewnya dengan cepat. Permasalahannya lagi,
kebanyakan artikel di Elsevier ini meminta minimal 3 hasil review. Jadi ada 3 reviewer. Prosesnya kita dari editor, kalau oke, kita bilang ini layak untuk diproses, kita kirim ke editor, ke reviewer, kita pilih ada 5 reviewer. Nanti biasanya banyakan sih decline. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di reject, ditolak gitu ya papernya. Kalau saya ditolak oleh reviewer, reviewernya sibuk, jadi nggak sempat untuk mereview segala macam. Jadi banyak sekali saya mendapatkan email penolakan untuk menjadi reviewer. Sebegitunya ya. Karena apa? Sekarang orang banyak ya termotivasi untuk publikasi. Di IGDR sendiri seminggu itu kita bisa 100-an, bahkan lebih. Bayang nggak? Kebayang nggak gimana kita harus berkompetisi ya paper kita dengan paper-paper yang lain gitu ya. Kemudian ini ya kalau ini nggak terlalu lama ya. Nah ini juga, ini proses submit sampai dengan publish butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan tahun. Nah makanya kenapa ini Bapak Ibu yang S2, S3 perlu ada strategi agar mencapai ya proses paper kita itu bisa di-publish gitu, bisa publish. Karena poin plusnya lagi, rektor kan sudah mengeluarkan surat edaran ya terkait dengan kalau misalnya yang S3 kalau bisa publish di Q1 dia bebas sidang terbuka. Kalau S2 publish di Q2 itu bisa bebas sidang. S1 publish di Sinta 2 aja minimal, publish di IGDM di jurnal TDMRC itu bisa bebas sidang skripsi juga, atau di proceeding Scopus juga bisa. Nah itu juga bisa menjadi alternatif lah ya, kalau misalnya nggak mau beribet-ribet di sidang, berarti harus nyusun strategi gimana bisa publish di Q1, Q2 ataupun di jurnal Sinta ya. Jadi di Fakultas Kedokteran sendiri alhamdulillah mahasiswa kami ada beberapa yang sudah publish di Q1 dan akhirnya bisa bebas sidang skripsi. Jadi itu juga merupakan apresiasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mampu publish di jurnal bereputasi dan juga bisa mendorong memotivasi mahasiswa-mahasiswa lain juga untuk publish gitu ya. Nah, kemudian teliti memilih target jurnal ya, hati-hati dengan jurnal predator. Nah, sekarang jurnal predator itu dia akan semakin aktif. Jadi kalau Bapak Ibu menerima email, undangan, mengundang, invite, your expertise, bla 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 untuk publish di artikel ini, jangan percaya gitu ya. Karena gitu, tipikal jurnal predator dia akan lebih encourage gitu ya. Jangan tergiur dengan proses publikasi yang cepat nih, hati-hati nih mahasiswa S2, S3 kan pengennya cepet-cepet lah biar publish. Nah ternyata kita publishnya di jurnal predator gitu ya. Kemudian konsultasi dengan pembimbing untuk pilihan jurnal. Nah kalau saya sendiri biasanya 3 tools ini kita bisa gunakan ya. Yang pertama misalnya kaitannya dengan kita mau lihat juga misalnya apa sih jurnal-jurnal yang terkait dengan disaster preparedness, misalnya kita bisa lihat di Google Scholar, kita lihat di sini kan nanti ada nama jurnalnya. Kemudian langkah selanjutnya kita cek, kalau kita mau jurnalnya itu yang terindeks Scopus, maka kita bisa lihat di Simago ya. Nah ini kita bisa cek, nanti kita akan keluar itu Q1, Q2 atau Q3 gitu ya. Kalau Sinta, nah ini bisa pakai di Sinta gitu ya, nih kayak ini AJDM, ini Sinta 2 gitu ya. Jadi kalau udah masuk SJR, sudah Simago udah masuk ke Sinta, itu insya Allah nggak akan berarti bukan jurnal predator. Jadi udah aman, itu aja ya. Kemudian, nah ini tipsnya ya, siapkan artikel, buat target timeline penyelesaian artikel. Karena ya tadi ya, kalau kita nggak punya timeline, paper kita nggak selesai-selesai, paper kita nggak terbit-terbit gitu ya. Kemudian ikuti guide for author. Kalau kita udah tahu ini kita mau submit ke jurnal mana, kita baca benar-benar guide for authornya, karena masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Nanti mungkin misalnya seperti saya siapkan manuskrip checklist, itu hanya sebagai ini aja ya, self assessment, tapi tetap lagi-lagi lihat guide for authornya seperti apa. Kemudian pelajari artikel yang relevan yang sudah dipublish. Ini tips yang saya selama ini gunakan. Misalnya ya, saya mau publish artikel yang kaitannya dengan SEM, Structural Equation Modeling. Saya lihat bagaimana pola-pola paper yang sudah dipublish, tentunya di reputable journal, bagaimana dia menyajikan metode, hasil, pembahasan. Jadi kita lihat polanya gitu. Jadi karena kadang-kadang kita kan semua pakai SEM gitu, tapi mungkin kita menyajikannya ala kadarnya. Nah kita lihat dari paper-paper yang sudah publish, kita akan lihat polanya, kita belajar, justru bisa jadi kita dapat insight baru gitu ya, bagaimana menyajikan datanya gitu. Kemudian mulai dari yang mudah.
Nah, biasanya kan karena kita biasanya sudah ada data kan, metode sudah jelas, buat dari metode. Karena kalau kita mulai dari introduction, pasti akan sulit karena kita nggak mulai apa ini ya, ngetik kata pertamanya apa gitu kan. Tapi kalau metode kan memang udah ada, kita udah melakukan, tinggal kita tulis gitu ya. Jadi mulai dari metode dan menyajikan hasil gitu ya. Kemudian write now, edit later ya. Jadi pokoknya tulis aja dulu ya. Mau ininya grammarnya kacau-kacau atau mau tulis bahasa Indonesia dulu boleh, yang penting ada dulu gitu barangnya, produknya gitu, baru nanti kita edit. Kemudian banyak membaca jurnal ya. Kalau kita nggak banyak baca, kita nggak tahu apa yang mau kita tulis. Jadi memang menulis jurnal itu ya wajib membaca jurnal gitu ya, karena nanti juga ketika kita menulis jurnal, editor itu akan lihat kualitas dari referensi yang digunakan ya. Jadi kalau referensinya cuma 20 terus banyakkan report dari laporan gitu ya, maka itu udah pasti reject. Belum dibaca pun ininya udah pasti. Kenapa? Kualitas referensi itu menunjukkan kualitas penelitian atau kualitas tulisan yang kita siapkan ya. Jadi saya selalu bilang kalau ke mahasiswa kalau siapin jurnal minimal 40 dan dari jurnal internasional bereputasi. Itu nanti 40 atau submit ya, nanti kan keluar hasil review, nanti ada masukan lagi nih dari reviewer, suruh ini, nanti ujungnya sampai 70 kayak gitu loh ya. Jadi artinya memang ketika kita menggunakan referensi itu menunjukkan seberapa kita tuh update and familiar dengan topik yang kita teliti gitu ya. Kalau kita referensinya aja minimalis gitu ya, ini penelitinya nih update nggak sih dengan perkembangan ini gitu ya. Jadi referensi ini sangat penting gitu ya. Kemudian memadukan teori dan data. Nah lagi-lagi nanti kan dalam artikel itu yang paling penting itu adalah pembahasan. Kadang-kadang kita udah berhenti sampai hasil udah gitu, padahal inti dari publikasi itu ada di pembahasan. Orang akan mensitasi itu dari pembahasan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu akan berkembang ya dari pembahasan gitu. Makanya perlu kita membahas bagaimana hasil penelitian kita, kemudian di-compare dengan penelitian yang sebelumnya gitu ya. Nah ini tadi ya referensi yang kuat secara kuantitas dan kualitas, jadi nggak hanya banyak, tapi ternyata dari laporan semua, dari jurnal ilmiah mahasiswa misalnya gitu ya. Tapi secara kualitas juga harus bagus. Kemudian hindari plagiarism, itu nggak ada ampun ya, karena memang sistem sudah akan terdeteksi gitu ya. Jadi ya kemudian diskusi dengan pembimbing ya. Gunakan professional proofreader, tapi kalau saya biasanya untuk submission tahap awal saya cukup pakai Grammarly. Kemudian nanti kalau sudah ada hasil revisi segala macam, jadi kita kirim ke professional proofreader itu beserta dengan hasil revisi seperti itu ya. Kemudian juga usahakan native gitu, usahakan native. Kemudian segera lakukan submission ya. Nah ini beberapa web dan aplikasi yang bisa membantu ya, yang selama ini saya gunakan ini kayak tools wajibnya saya ya, Mendeley, Google Translate, Quillbot. Ini Quillbot ini untuk paraphrase ya, Turnitin ya, Grammarly ataupun ResearchGate ya. Jadi dan banyak sebenarnya aplikasinya banyak banget. Cuma ini yang biasa saya gunakan, dan nanti kita juga bisa mengeksplor ya tools-tools lain. Jadi misalnya juga sekarang banyak kan ada tools untuk mengenerate diagram, grafik segala macam yang lebih fancy gitu ya, lebih bagus. Jadi jangan bikin grafiknya standar kayak gitu ya. Jadi kan kita pengen manuskrip kita itu glowing ya, tampil bagus gitu. Jadi silakan gunakan teknologi-teknologi yang ada. Oke. Kemudian ini masih ada waktu ya. Mungkin saya yang manuskrip checklist nggak terlalu banyak. Saya perkenalkan aja, nanti bisa dilihat satu-satu. Mana ya? Kok ini udah. Oke. Bentar. Kok nggak bisa ya? Oke, inilah ya. Ini yang manuskrip checklist. Ini karena live Windowsnya banyak yang terbuka. Kok jadi kebuka semua? Sebentar. Ini karena terlalu banyak file yang dibuka ya. Bingung dia. Ini yang mana dulu nih yang mau dibuka? Oke. Oh ini kayaknya beda ini ya, beda desktopnya. Oke, sini tadi ya. Oke. Nah ini manuskrip checklist yang saya
sampaikan. Ini sangat penting ya untuk self evaluation tadi. Ya, nah, tapi lagi-lagi tetap kita memperhatikan guideline dari jurnalnya ya. Nah, kenapa kita perlu checklist ya? Checklist ini adalah most high powered productivity tools ya. Karena tadi dia tuh kayak membantu kita, oh yang ini belum ada, berarti kita bisa tambahin. Oh ya, inilah self checklist gitu ya. Kemudian tujuannya adalah to help avoid missing primary information while writing a paper. Jadi kadang-kadang kita misalnya, karena tadi ya disampaikan oleh Prof. Samsidik bahwa berbeda nulis skripsi sama nulis jurnal. Cuma tadi ketika mungkin yang engineering dia tidak butuh yang namanya literatur review, conceptual framework, tapi kalau untuk social science itu justru sangat butuh ya. Sebaiknya kalau saya encourage justru sebelum masuk ke metodologi ada section literatur review atau conceptual framework, atau kita justru misalnya langsung ke topiknya apa, misalnya disaster risk reduction in education sector misalnya, jadi langsung ke topik. Kenapa penting? Misalnya karena gini ya, dalam penelitian-penelitian sosial kita kadang-kadang ingin menguji hipotesis. Nah, hipotesis itu harus dikembangkan berdasarkan teori. Jadi kalau misalnya nggak ada theoretical konsepnya, justru itu akan jadi lemah. Jadi ketika kita misalnya biasanya ya penguraiannya itu kita misalnya menulis berdasarkan literatur A bla 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 bla, literatur B bla 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 bla, C gini, sehingga kami mengajukan berdasarkan uraian di atas, kami mengajukan hipotesis pertamanya adalah bla 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 gitu. Kemudian kita uraikan lagi teori, kemudian berdasarkan teori di atas kami mengajukan hipotesis keduanya ini. Jadi hipotesis itu dibangun berdasarkan teori, bukan hanya berdasarkan feelingnya peneliti gitu ya. Jadi kalau untuk konteks social science sangat penting untuk membuat theoretical framework atau conceptual framework. Nah, ini nanti bisa di scan, ini checklistnya yang dalam bentuk Word-nya, jadi nanti bisa mungkin ketika mau masuk, mau menyiapkan submission. Ini juga mungkin manuskrip checklist ini juga perlu sangat membantu kalau nanti misalnya Bapak Ibu suatu saat juga diundang sebagai reviewer gitu ya, jadi bisa melihat ini juga gitu ya. Nah, isinya sebenarnya gini ya, ini di dalam section introduction. Nah, ini waktu saya masih ada? Masih ya? Ya, jadi introduction ini adalah kesempatan kita untuk set the stage for your research and convince readers of its significance and relevance. Jadi di sinilah kesempatan kita meyakinkan bahwa penelitian ini penting loh dilakukan. Gitu. Makanya tadi kan kata Prof. Samsidik ada bagaimana penelitian sebelumnya. Singkat saja karena introduction itu juga nggak boleh panjang-panjang. Kalau terlalu panjang yang nggak ini juga ya, jadi harus singkat saja karena nanti kesempatan menulis panjangnya justru di section 2-nya tadi di conceptual framework. Tadi kan di introduction kita hanya sekilas aja bilang udah ada penelitian A, penelitian B, penelitian C, tapi ternyata belum ada ini gitu. Untuk ngeliatin research gap-nya aja, tapi detail research-nya ya di section 2-nya gitu ya. Kemudian a well-written introduction can help capture the reader's interest and encourage them to read on. Jadi selain abstrak, introduction ini juga kalau kita gagal menulis di introduction itu juga akan membuat pembaca ya udah stop sampai di situ aja, dia nggak tertarik untuk baca section-section berikutnya gitu. Jadi introduction ini juga termasuk pintu masuk ya untuk pembaca membaca artikel kita. Nah, ini misalnya ini checklistnya ya, misalnya memulai dengan general statement about the topic, provide some background ya, highlighting the gap knowledge, clearly state the specific research questions, kemudian brief overview ya, highlight the significance, sama kayak tadi Prof. Samsidik. Cuman kalau yang di Word tuh tadi udah ada checklist-checklistnya, jadi nanti bisa dilihat ya. Kemudian juga summarize the key finding of previous research, jadi summarize-nya aja, summary-nya aja, yang detailnya nanti di section berikutnya. Outline the structure of the paper, kadang-kadang di introduction itu ada juga misalnya disebutkan paper ini terdiri dari 5 bagian pertama menguraikan ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, itu. Jadi intinya sebenarnya gimana kita tuh kayak promosiin paper kita agar dibaca sampai habis oleh pembaca gitu ya. Jadi dia kasih ininya. Kemudian clear and penggunaan bahasanya ya, kemudian referensinya, kemudian tadi pastikan introduction-nya itu well organized dan juga flow-nya juga ini ya bagus ya. Kemudian ini methodology section ya, jadi
Sebenarnya gini, nggak semua wajib ada conceptual framework atau jadi bisa aja langsung introduction langsung ke metode. Tapi kalau saya biasanya saya akan tambahkan satu section tadi untuk menerangkan conceptual framework, kemudian untuk ya theoretical backgroundnya lah itu di section 2 gitu ya. Karena itu akan membantu nanti kita membahas hasil kita dengan apa yang sudah kita uraikan di section 2 gitu ya. Tapi itu bukan hal yang wajib. Biasanya yang penting ada introductions, methodology, result, discussions, kemudian conclusion ya. Kemudian remember that the methodology section is critical for allowing readers to assess the validity and reliability of your study. Metodologi yang baik adalah metodologi yang bisa diaplikasikan lagi oleh peneliti lain. Makanya metodologi itu harus runut gitu, harus step by step gitu ya. Yang orang ketika baca itu dia nanti bisa juga mengaplikasikannya di penelitiannya dia yang lain. Jadi buat sesistematis mungkin, sekomprehensif mungkin, lengkapi dengan misalnya bagan alurnya gitu ya, di step 1-nya, step 2, step 3 gitu. Jadi nggak mesti yang harus kan kalau misalnya di struktur skripsi itu kan kita misalnya untuk ini sampelnya gini, population, terus data analis gitu-gitu ya. Jadi intinya metodologi itu tadi ya, step by step bagaimana penelitian itu dilakukan, 5W1H ya, what, when, where, why, how, itu dijelaskan di dalam metodologi section ya. Ya tadi methodology section should be clear, concise and transparent, allowing readers to understand the study procedures and replicate ya kan the study if necessary ya. Jadi begin with the overview, the research design, explain why it was chosen to address the research question. Jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis adalah menjelaskan apa yang sebenarnya orang udah tahu gitu ya. Misalnya gini, penelitian kuantitatif adalah bla 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 bla, nggak usah gitu ya, itu orang udah tahu. Tapi misalnya dijelaskan penelitian kuantitatif seperti apa yang kita lakukan, kenapa kita memilih metode itu yang dijelaskan. Jadi bukan definisi ya gitu ya, misal sampel adalah bla bla bla, enggak gitu ya, dijelasin sampel kita itu bagaimana pemilihannya, nggak usah dijelasin purposive sampling adalah bla 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 menurut itu, enggak gitu ya, nggak perlu ya. Jadi justru atau bisa dijelaskan structural equation modeling adalah gitu nggak usah, tapi justru lebih kepada misalnya oke, kita pakai